Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan kawan-kawan semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bagi saudara yang membuka video ini di berbagai kesempatan dan berbagai tempat, saya ucapkan selamat. Teman-teman semua, kawan-kawan semua, dan sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi hukum pidana 2, yaitu tentang residivis atau residif. Pelakunya namanya residivis. Silahkan saudara buka pasal tentang residif, yaitu saudara coba dibuka bab tentang pengulangan tindak pidana di pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Saudara juga buka bukunya Profesor Barda Nawawi Arif, ya kan? Di bab terakhir, yaitu bab 3 tentang perbarengan tindak pidana atau babnya bab terakhir, yaitu bab 5 tentang pengulangan tindak pidana, yaitu residif. Mungkin di buku yang lain agak berbeda. Oke. Kawan-kawan semua, bicara tentang residif, residif itu apa sih? Residif itu artinya adalah pengulangan. Kalau yang melakukan disebut residivis, begitu ya, harus dibedakan. Oke. Jadi ini kalau kita bicara residif, ya, residif pengertiannya adalah pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana terjadi bagaimana? Jika seseorang telah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Setelah itu orang itu melakukan tindak pidana lagi. Jadi ada dua tindak pidana yang dilakukan oleh orang, tapi yang pertama itu sudah punya kekuatan hukum tetap, ya. Jadi ada dua tindak pidana, dua TP, tapi yang TP pertama itu sudah inkrah, ya. Jadi sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, gitu ya. Oke. Selanjutnya, di dunia ini sistem pemberatan pidana atau sistem berdasarkan residif, ya kan? Sistem pemberatan pidana berdasarkan residif itu ada dua. Yaitu residif itu ada yang disebut residif umum dan residif khusus. Bedanya adalah kalau residif umum itu setiap pengulangan terhadap suatu tindak pidana apapun, artinya dia mengulangi apa saja tindak pidananya, kemudian melakukannya dalam hal apa saja, pokoknya dia mengulangi, itu adalah sebagai alat, sebagai alasan pemberatan pidana. Artinya tidak ada aturan residif itu seperti apa, tapi pokoknya dia mengulangi perbuatan pidana, ya dia namanya residif. Gitu ya. Pokoknya satunya sudah inkrah, terus diulangi lagi, pidananya apapun, waktunya kapanpun, itu namanya residif. Jadi seseorang melakukan tindak pidana perkosaan, kemudian diputuskan 5 tahun penjara. Setelah diputus 5 tahun penjara, masuk penjara, terus kemudian sudah keluar 5 tahun, terus di luar sudah 10 tahun atau 15 tahun, ternyata dia melakukan suatu tindak pidana lagi, yaitu pembunuhan seumpama. Nah, pembunuhan itu dianggap residif menurut sistem residif umum, gitu ya.
Kalau yang kedua adalah sistem residif khusus. Apa itu? Residif khusus itu adalah suatu tindak pidana dianggap residif apabila dilakukan oleh dilakukan oleh seseorang terhadap suatu tindak pidana, akan tetapi tindak pidananya itu tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Artinya apa? Tidak semua pengulangan dianggap residif. Kalau ingin dianggap residif, maka harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Syarat-syarat yang terpenuhi. Nah, sekarang pertanyaannya di KUHP itu ikut residif yang apa? Di Indonesia itu ikut residif yang apa? Ini untuk meluruskan pemahaman saudara secara umum. Mungkin saudara pemahamannya selama ini lewatnya televisi, ya kan? Lewatnya televisi, sehingga anggapannya semua pengulangan tindak pidana itu adalah residif. Oke. Nah, di dalam KUHP itu menganut residif khusus. Kenapa khusus? Saudara bisa lihat saja di dalam pasal 486, 487, 488. Coba dibuka. Untuk dikatakan sebagai residif ada syaratnya apa tidak? Ada. Kita bisa lihat di dalam pasal 488. Coba. Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal ini, dan lain sebagainya. Begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut pasal 204 ayat 2 dan lain sebagainya dapat ditambah dengan 1/3 jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksud dalam salah satu dari pasal ini. Bla 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 bla. Atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau tidak waktu melakukan kejahatan. Kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluarsa. Jadi syaratnya banyak ya. Untuk ditambah 1/3 karena melakukan suatu pengulangan tindak pidana, ya, melakukan tindak pidana lagi, untuk ditambah 1/3 karena melakukan tindak pidana lagi ada syaratnya belum lewat 5 tahun, kejahatannya harus ini dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia itu menganut sistem residif yang khusus, gitu ya. Nah, terus di KUHP bagaimana pembagian residifnya? Di KUHP yang menganut residif khusus itu dibagi menjadi 2, yaitu residif kejahatan dan residif terhadap pelanggaran. Jadi itu dulu ya. Jadi itu dulu. Aduh, bentar. Jadi dulu. Jadi kalau kita lihat di dalam KUHP itu, gitu ya. Ini dulu. Di dalam KUHP itu, nah KUHP ada residif kejahatan, ada residif pelanggaran. Residif kejahatan residif kejahatan kayak ini di sini ya. Residif kejahatan sendiri ada terhadap kejahatan tertentu sejenis dan terhadap kejahatan tertentu dalam kelompok jenis.
Nah, ini. Jadi ini kalau kita bicara tentang residif kejahatan dan residif pelanggaran, gitu ya. Nah, kalau pelanggaran nanti kita akan lihat lagi. Oke. Jadi ini ya, KUHP kejahatan, kalau kejahatan itu tertentu sejenis, dan kalau kejahatan adalah kejahatan tertentu dalam kelompok jenis. Gitu. Hanya ada dua. Oke. Jadi kita akan lanjutkan lagi sekarang. Nah, kemudian ini ya, kemudian bagaimana residif terhadap kejahatan tertentu yang sejenis? Residif terhadap kejahatan tertentu sejenis tersebar di dalam pasal 137, 144 dan lain sebagainya ini. Ini semuanya adalah residif dalam apa namanya? Sejenis. Sejenis itu saudara bisa lihat. Ya. Bagaimana ini dianggap sebagai residif? Dianggap sebagai residif adalah yang pertama, kejahatan yang diulangi harus sama sejenis. Saudara lihat aja pasalnya sekarang. Coba saudara buka di pasal 208 208. Saudara buka saja di pasal itu. Di sana pasti ada kata-kata, kalau sejenis itu di dalam pasalnya itu sudah disebutkan bahwa mengulangi tindak pidana ini maka dipidana sekian. Nah, coba dilihat. Pasal 208. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya dan ketika itu belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencariannya. Jadi jelas ya, deliknya pasal, deliknya di ayat 1. Kemudian ketika ada pengulangan ditentukan di ayat 2. Jadi pasal 208 itu adalah khusus residif sejenis, yaitu pasal 208 ayat 2 hanya berlaku bagi pengulangan terhadap delik yang ada di dalam pasal 202 ayat 1. Nah, gitu ya. Begitu juga yang lainnya. Nah, dari pasal-pasal ini semua rata-rata persyaratannya demikian. Jadi kalau ingin dianggap residif, itu lihat saja di dalam pasalnya. Ini kalau kejahatan tertentu yang sejenis. Kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu, jelas. Karena dalam satu pasal dikatakan demikian. Yang kedua, antara kejahatan yang lama dengan kejahatan yang diulangi harus ada putusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap. Kalau kejahatan yang pertama belum inkrah, belum kekuatan hukum tetap, maka tidak dapat dianggap dengan residif. Kemudian yang ketiga, pelaku melakukan kejahatan pada saat menjalankan pencahariannya, menjalankan mata pencahariannya, tapi ini khusus untuk pasal 216, 303 dan 393. Makanya untuk residif tertentu yang sejenis, saudara lihat saja syaratnya di dalam pasal masing-masing. Pengulangan dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal tersebut. Di dalam pasal apa? 2 tahun sejak adanya putusan hakim yang tetap, yaitu terdapat dalam pasal 137 dan lain sebagainya, atau yang kedua 5 tahun sejak putusan pengadilan tetap. Jadi tenggang waktunya. Apabila dilakukan pasca 2 tahun atau pasca 5 tahun dalam pasal 155 dan lain sebagainya ini, maka tidak dianggap residif. Nah, konsekuensinya apa? Apabila tindak pidana yang kedua yang dianggap residif dan tidak, kan jelas. Kalau PP itu residif, maka ada pemberatan. Pemberatannya tergantung di dalam pasal itu, kalau itu kejahatan tertentu yang sejenis. Kalau keputusannya tidak residif, maka apa? Tidak ada pemberatan. Ini konsekuensinya.
tidak ada penambahan pidana, sehingga penting untuk mengidentifikasi apakah tindak pidana itu residif atau tidak. Nah, itu sangat-sangat penting karena terkait dengan ini. Ditambah enggak ini pidananya, kan demikian. Jadi begitu ya. Oke, kawan-kawan semua, kita akan lanjutkan. Nah, terus bagaimana pemberatannya? Nah, ini. Pemberatannya bagaimana? Pemberatannya sesuai dengan pasalnya juga. Ini ya, sesuai dengan pasal. Di dalam pasalnya jelas pemberatannya adalah dapat diberikan pidana tambahan berupa pelarangan pencabutan hak untuk menjalankan mata pencaharian. Ini untuk delik di dalam pasal-pasal itu juga ada. Ada yang pidananya tambah 1/3. Ada pidana penjaranya dilipatkan 2 kali lipat. Bayangkan. Karena konsekuensinya sangat besar begini, maka wajib kita mengetahui apakah itu residif atau tidak. Gitu ya. Ini semua tergantung di dalam pasal masing-masing. Pasal-pasalnya. Oke. Oke, sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua, kita akan lanjutkan kalau begitu. Nah, itu yang pemberatan terhadap atau residif terhadap kejahatan tertentu yang sejenis. Oke, selanjutnya kita akan bicara ini yang sering terjadi, yang sering saudara lihat di televisi. Wah, itu residivis. Sekarang jangan gampang mengatakan bahwa perbuatan residif. Saudara harus berbeda antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Antara alumni Fakultas Hukum dengan orang yang alumni fakultas lain. Antara orang yang sudah mengetahui ilmunya tentang residif dan yang tidak mengetahui. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kalau sudah mengetahui, jangan sedikit-sedikit mengatakan bahwa yang dilakukan oleh seseorang itu karena mengulangi sebuah tindak pidana dianggap residif. Karena Indonesia tidak memakai sistem residif yang umum, tapi Indonesia memakai sistem residif yang khusus. Jadi hanya kejahatan-kejahatan tertentu atau pengulangan-pengulangan kejahatan tertentu dan juga memenuhi syarat-syarat tertentu yang dianggap sebagai residif. Oke, kita akan lihat bagaimana residif untuk kejahatan dalam kelompok jenis. Di dalam kelompok jenis, saudara itu lihat saja di dalam pasal 486, 487, dan 488. Kejahatan persyaratan dianggap residif bagaimana? Jadi, kejahatan dalam kelompok jenis ini, kalau saudara mengulangi kejahatan-kejahatan ini, maka syaratnya bagaimana supaya dianggap residif? Atau kejahatan mana yang dianggap residif? Itu yang pertama syaratnya adalah kejahatan harus diulangi. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan terdahulu. Jadi A melakukan suatu tindak pidana, kemudian inkrah, diputus oleh pengadilan, kemudian mengulangi lagi. Nah, kejahatan yang diulangi dengan kejahatan sebelumnya harus termasuk dalam kelompok jenis. Ini penting, harus termasuk dalam kelompok jenis. Nah, kelompok jenisnya apa? Kelompok jenisnya itu ada di dalam pasal 486, 487, 488. Yang pertama adalah kelompok jenis dalam pasal 488. Ini adalah kejahatan-kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Kemudian kelompok jenis kejahatan dalam pasal 487. Ini mengenai kejahatan terhadap orang. Rata-rata kejahatan orang, ada pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. Kemudian kelompok kejahatan di dalam pasal 488. Ini mengenai penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan percetakan. Ya, jadi ini kelompoknya. Tapi secara rigid di dalam pasal 486, 487, 488 itu ada pasalnya masing-masing. Ada apa namanya? Pasalnya, gitu ya. Nah, coba kita akan langsung aja saudara lihat di dalam pasal 486. Jadi
Kalau ingin dianggap residif di dalam pasal 486 itu, maka kejahatan yang pertama itu juga masuk dalam 486, kejahatan yang kedua juga masuk dalam 486. Contoh, kejahatan pertama itu adalah 378. Maka kejahatan yang kedua kok 372? Nah, ini ya, 372. Penipuan 37 apa namanya 378 penipuan, terus 372 tentang apa coba? 372 penggelapan. Jelas ya. Jadi yang pertama penipuan, yang kedua penggelapan. Masuk enggak dalam 48 dalam kelompok itu? Oh, masuk 486 semua. Berarti sudah masuk syarat satu, yaitu bisa dianggap residif. Tapi nanti dulu jangan langsung dianggap residif karena ini syaratnya baru satu, masuk kelompoknya. Tapi kalau satunya itu pertama dia melakukan penipuan 378, terus kemudian sudah dipidana, kemudian sudah ada putusan pengadilan, terus dia melakukan pasal 33 apa namanya? Melakukan pasal 338. Bayangkan, membunuh. Apakah dia residif? Jadi ini awalnya mungkin 372, terus kemudian yang kedua adalah 338 atau 340. Apakah residif? Tidak. Kenapa tidak? Karena yang satu masuk pasal 486, yang satu masuk pasal 487, gitu ya. Oke. Itu baru syarat satu. Syarat satu saja sudah tidak termasuk residif. Sehingga ya sudah tidak masuk residif. Tapi kalau yang sudah masuk di dalam kelompoknya, kita akan lihat lagi syarat yang keduanya. Kan demikian. Syarat yang keduanya apa? Antara kejahatan yang dulu, ini semua sebenarnya ada di dalam pasalnya. Ada dalam pasal apa namanya 486, 487, 488. Saudara lihat saja, ini hanya dirangkum saja sama Profesor Barda untuk mempermudah kita. Antara kejahatan yang dulu dan kemudian harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan berkekuatan hukum tetap. Jadi ketika mengulangi itu yang pertama sudah ada putusan hakim yang tetap. Terus yang ketiga, pidana yang dijatuhkan hakim terdahulu harus pidana penjara. Yang pertama harus penjara. Kalau yang pertama denda, yang kedua mengulangi, maka tidak termasuk residif. Walaupun dalam kelompoknya, ya kan? Ingat, ini kan syarat ini harus terpenuhi semua, tidak hanya satu. Kemudian yang keempat, ketika melakukan pengulangan tindak pidana, maka ada tenggang waktunya antara apa namanya jadi gini, antara tindak pidana pertama dengan tindak pidana kedua, maka ada tenggang waktunya. Tenggang waktunya apa? Yang pertama, belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara terdahulu. Artinya ketika sudah digedok dan harus masuk penjara, maka dari digedok itu, ya kan, dari digedok itu tidak boleh lewat 5 tahun. Seseorang melakukan tindak pidana pada tahun 2000, jadi 2000 ya, kemudian melakukan lagi pada tahun 2003, belum lewat 5 tahun ini. Ini diputus inkrah 2000, melakukan lagi 2003, belum lewat 5 tahun. Maka apa? Masuk residif. Tapi kalau melakukannya itu tahun 2010, sudah 5 tahun, berarti bukan residif. Begitu masuk ini. Nah, kenapa kok menjalani sebagian atau seluruhnya pidana penjara yang terdahulu sejak menjalani, gitu ya? Ya artinya kan ada yang seluruhnya dijalani 3 tahun, ada yang baru 2 tahun bebas karena dapat remisi dan lain sebagainya, kan begitu ya? Atau dapat grasi dan lain sebagainya. Oke, kemudian sejak pidana tersebut sama sekali telah dihapuskan. Nah, ini. Jadi 5 tahun sejak pidana tersebut sama sekali jatuhkan.
Ya. Jadi mohon maaf. Menjalani sebagian pidana penjara itu artinya setelah keluar gitu ya, setelah menjalani. Sejak menjalani seluruh gitu ya. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara terdahulu. Ini kita akan lihat saja. Coba saudara buka di dalam bukunya Profesor Barda ini. Kalau saya sih di halaman 148. Ya. Jadi belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian. Misalnya begini, A melakukan tindak pidana pada tahun 2000. Kemudian dipidana penjara 5 tahun. Maka kapan lewat waktunya? Ya 2000 ditambah 5 tahun ditambah berapa ini? 5 tahun lagi. Jadi kalau dia mengulangi, kalau dia sudah menjalani seluruhnya yaitu 5 tahun 2005 dan 5 tahun 2010, maka dia masih dipidana, masih masuk residif. Tapi kalau dia mengulanginya tahun 2015, maka dia tidak termasuk residif. Jadi sejak menjalani seluruh atau sebagian penjara yang terdahulu, ya kan? Jadi didahului. Terus kemudian sejak pidana tersebut sama sekali dihapuskan. Sejak pidana tersebut sama sekali dihapuskan. Atau dia sudah digedep, terus kemudian setelah itu diampuni, tidak usah menjalani pidana penjaranya. Maka itu mulai dihitung 5 tahunnya, begitu ya. 5 tahun itu dihitung sejak itu. Jadi bukan pas gedok langsung, bukan ya. Nah, kemudian yang kedua, belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara. Nah, ini materi kemarin saya sudah membuat tentang bagaimana daluarsa kewenangan menjalankan pidana. Ada di dalam pasal berapa? Daluarsa menjalankan kewenangan pidana. Kemarin di buku 1, coba dibuka. Buku 1-nya dibuka. Ingat bahwa 76 itu adalah penghapusan kewenangan menuntut pidana. 76, terus ada 78, terus kemudian kalau daluarsa menjalankan pidana di pasal berapa? Ya, pasal 84. Di dalam pasal 84 itu bagaimana menghitungnya? Nah, lupa menghitungnya kemarin. Ingat bahwa khusus untuk kejahatan-kejahatan, jadi kejahatan yang terkait dengan pelanggaran lamanya 2 tahun. Kalau percetakan 5 tahun. Kemudian tenggang waktu daluarsa itu apa namanya? Yang lain itu seperti daluarsa penuntutan ditambah 1/3. Kalau seperti daluarsa penuntutan ditambah 1/3, maka saudara perlu ingat bahwa khusus yang apa namanya ini denda kurungan menjadi 8 tahun. Kemudian yang diancam apa namanya lebih dari kurang dari 3 tahun atau kurang maka 8 tahun. Yang diancam dengan 3 tahun lebih dari 3 tahun maksud saya, lebih dari 3 tahun maka sesudah berapa? 12 tambah 1/3, 16 tahun. Terus kemudian kalau itu pidananya penjara seumur hidup maka 24 tahun. Jadi ini itu begitu. Kalau dia kabur. Oke, sekarang begini. Contohnya adalah pada tahun 1972 A dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan. Dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun.
Berapa tenggang waktu pengulangannya? Maka tenggang waktu pengulangannya adalah apabila A menjalani seluruhnya 10 tahun ini, maka pada tahun 1987 ini tenggang waktu daluarsa. Sehingga ketika ada orang yang melakukan tindak pidana lagi pada tahun 1987 ke bawah masih daluarsa. Apabila dilakukan pada tahun 1990, maka ini sudah daluarsa sehingga tidak dianggap residif. Ya kan? Ini berarti sudah daluarsa. Ya kan? Daluarsa. Ini belum, nah ini masih aman. Gitu ya. Jadi tenggang daluarsanya adalah sebelum lewat tahun 1987. Kemudian yang kedua, apabila A telah menjalani sebagian, misalnya 6 tahun, kemudian mendapatkan grasi atau pelepasan bersyarat, maka bagaimana sampai tahun berapa tenggang waktu pengulangannya? Itu 172, kayaknya 72 ini. Nah ini 172, ini 72 ya. 72. Kemudian ditambah sudah menjalani 6 tahun, lah ditambah tenggang daluarsanya 5 tahun sehingga 183. Oke, gitu ya. Apabila A baru menjalani 3 tahun, kemudian pada tahun 1975 kabur. Nah ini. Jadi baru menjalani 3 tahun, berarti 1972, gitu ya. Ditambah 3 tahun, ini sama dengan 1975. Nah, 975 ditambah berapa? Ini kan masih, ini berarti dia sini terus kabur ini. Tambahnya berapa? Kita akan melihat. Karena ini kabur, maka ikutnya yang ini belum lewat tenggang waktu daluarsa, kewenangan menjalankan pidana. Nah, pasal 338 itu daluarsa kewenangan menjalankan pidananya berapa? Daluarsa kewenangan menjalankan pidananya itu ada berapa jumlahnya? Kalau daluarsa menuntutnya kan 12 tahun karena di atas 3 tahun atau 3 tahun atau lebih. Karena ini menjalankan pidana, maka perhitungannya di dalam pasal 84 jelas itu adalah apa? Berapa tahun? 16 tahun, sehingga 1975 ini ditambah 16 tahun. Nah, sama dengan berapa? Dihitung saja. 1975 ditambah 16 tahun, berarti tahun berapa ini? 1, ini masih 189. Nah, jadi 1991. Jadi kalau dia mengulangi suatu tindak pidana pada kurun waktu ini, masih dianggap residif. Tapi kalau sudah di luar itu, maka tidak dianggap residif. Itu kalau kita tentang daluarsa. Nah, oke. Sekarang kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, bagaimana pemberatannya? Kalau sudah, kalau saudara ada suatu tindak pidana dalam kelompok jenis ini, terus saudara mengidentifikasi A, B, C, D, syarat-syaratnya terpenuhi semua, maka baru saudara bisa menganggap residif. Ya. Jangan sampai nanti saudara menganggap semua itu residif. Jangan. Kalau ada suatu tindak pidana, saya tanya, A melakukan tindak pidana ini, kemudian yang kedua melakukan tindak pidana ini pada tahun sekian, berapa pidananya? Nah, kalau saya tanya demikian, maka saudara harus mengidentifikasi dulu, apakah tindak pidana yang kedua itu residif atau bukan. Kalau bukan, itu berarti tindak pidananya biasa, tidak usah diberikan pemberatan. Tapi jika residif, baru saudara berpikir berapa pemberatan pidananya. Nah, kalau sudah penuh semua tadi, maka pemberatannya bagaimana? Saudara bisa lihat di dalam pasal 486, 487, 488. Ditambah sepertiga
ya. Ditambah sepertiga bagi siapa? Ditambah sepertiga dari maksimum ancaman pidana kejahatan yang diulangi, dan artinya kejahatan, ancaman pidana kejahatan yang kedua. Contoh A melakukan pembunuhan, melakukan ini pembunuhan, terus kemudian ini ada dilihat di dalam pasal 333 488. Jadi A melakukan suatu pembunuhan, terus kemudian A melakukan penganiayaan 351, ya 351, kemudian melakukan pembunuhan 338. Nah, pembunuhannya ini sudah diidentifikasi dianggap residif. Residif kelompok jenis. Pasal 487. 487. Gitu ya. Nah, terus bagaimana pidananya? Ditambah sepertiga. Berarti maksimum pidana untuk pembunuhannya itu adalah 20 tahun. Karena 15 tahun ditambah sepertiga dari 20. Kan demikian ya? Iya. Sepertiga dari 15, maaf. Sepertiga dari 15. Sehingga sama dengan 20 tahun. Kan demikian. Kemudian yang kedua, pemberatannya apa? Untuk kelompok jenis pasal 486, 487, yang dapat diperberat hanya ancaman pidana pokok berupa penjaranya saja. Kalau ada pidana-pidana tambahannya tidak diperberat. Untuk kelompok jenis 488 tidak hanya pidana penjara yang dapat diperberat karena hanya digunakan istilah pidana saja sehingga semuanya dapat diperberat. Nah, perhitungannya bagaimana Pak kalau itu perampasan dan lain sebagainya? Yang tidak bisa dihitung ditambah sepertiga ya sudah tidak usah dihitung. Contohnya pengumuman putusan pengadilan. Nah, bagaimana cara menambah sepertiganya tidak bisa. Tapi kalau pidana penjaranya, pidana tambahannya berupa dan lain sebagainya. Nah, kemudian dananya sekarang. Dananya bagaimana? Ini ya. Dana. Nah, kalau yang ketiga ini 488 juga kurungan, penjara dan lain sebagainya itu juga bisa dijatuhi, diperberat gitu ya. Oke. Begitu kawan-kawan semua. Kemudian nah tadi kan sudah saya lihat ada residif kejahatan, residif pelanggaran. Sekarang kita akan masuk residif pelanggaran. Untuk residif pelanggaran ini diatur di dalam pasalnya masing-masing. Di dalam pasalnya masing-masing. Saudara bisa lihat ada 14 jenis residif pelanggaran dalam buku 3. Ada 489 sampai di sini ada 549. Membiarkan ternaknya berjalan di kebun atau di tanah yang terlarang. Ini apabila diulangi maka termasuk residif. Syaratnya residif bagaimana? Di dalam pasalnya masing-masing. Coba kita lihat. Di dalam pasalnya masing-masing itu, kalau saudara amati, maka akan ada beberapa hal. Yang pertama adalah pelanggaran yang diulangi harus sama, sejenis dengan terdahulu. Jadi dalam pasalnya jelas. Tidak bisa 517 terus melanggar pasal 536 dianggap residif. Tidak bisa. Tapi harus 530, 536, 541, 549 itu khusus terhadap kejahatan di dalam pasal itu, gitu ya. Jadi harus sama terhadap kejahatan yang terdahulu. Catatan, tapi untuk pelanggaran terhadap pasal 492 dapat merupakan alasan residif untuk pelanggaran 536 dan sebaliknya. Ini kan pengecualian ya. Harus sama. Pelanggarannya harus sama, tapi pengecualiannya adalah ini. Pelanggaran terhadap pasal 302 dapat merupakan alasan residif untuk pelanggaran 540 dan 541. Kecuali ini yang bisa tidak sesuai dengan atau sejenis dengan pasal yang terdahulu. Jadi ada dua. Terus yang kedua adalah harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini sama dengan yang ada, gitu ya, sama dengan yang lain. Kemudian sama dengan prinsip residif yang biasa.
Tenggang waktu pengulangannya kapan? Tergantung dalam pasalnya. Di dalam pasalnya ada yang belum lewat 1 tahun, ada yang belum lewat 2 tahun, dan lain sebagainya. Ini di dalam pasal bab pelanggaran. Nah, kalau sudah dianggap residif, maka bagaimana sistem pemberatan pidananya? Sistem pemberatan pidananya disebutkan dalam pasal masing-masing. Namun pada umumnya ada yang mengikuti hal sebagai berikut. Pidana denda itu diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. Ada juga yang pidana denda atau kurungan dilipatkan 2 kali lipat. Ini jadi semuanya kalau pelanggaran tergantung di dalam pasalnya masing-masing. Nah, begitu kawan-kawan semua, materi tentang residif berakhir. Dengan demikian, berakhir pula materi tentang bentuk-bentuk tindak pidana. Nanti untuk soal-soalnya, latihan-latihan soalnya untuk menghadapi ujian akhir semester akan saya berikan di Elena maupun di grup WA gitu ya. Terutama yang residif ini juga harus banyak berlatih. Nanti kalau dalam latihan kok kurang jelas, nanti bisa saya buka Zoom lagi untuk pertanyaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan lewat grup WA maupun di e-learning system atau Elena. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.